Dan ya udah, akhirnya dari situ Archaeopteryx dianggap sebagai burung pertama di bumi. Archaeopteryx lived some 150 million years ago, long before the appearance of true birds. Beberapa ilmuwan tuh punya pendapat yang berbeda tentang gimana cara Archaeopteryx terbang. Gue mau bahas dino-dinoan lagi. Kali ini gue mau bahas satu spesies yang jadi salah satu kunci di dalam proses evolusi. Khususnya evolusi unggas yang berkembang dari reptil. Ada yang tahu gue mau bahas apa? Iya, gue mau bahas Archaeopteryx, binatang yang disebut-sebut sebagai burung pertama di dunia. Emang gimana ya sebenarnya proses perubahan dari dino ke burung yang ada di Archaeopteryx ini? Dan apa iya sebelum Archaeopteryx tuh bener-bener nggak ada burung yang lebih tua? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas Archaeopteryx, si burung pertama di dunia. Di Learning by Googling. Oke, kalau lu ngikutin update perdinoan, lu pasti pernah denger lah statement yang bilang kalau ayam adalah keturunannya dinosaurus. Jadi antara ayam sama T-Rex misalnya, itu kalau ditarik jauh ke belakang, itu dua-duanya tuh bakal ketemu di satu garis evolusi yang sama. Dan yang jadi kunci peralihan dari dino ke burung tuh ya yang mau kita bahas sekarang. Archaeopteryx, yang selama beberapa waktu diyakini sebagai burung pertama di dunia. Kalau menurut Britannica, Archaeopteryx tuh hidup sekitar 150 juta tahun yang lalu, di zaman Jurassic akhir. Di tempat yang sekarang tuh jadi Bavaria, di tempat yang sekarang jadi Jerman Selatan. Nah, di 150 juta tahun yang lalu, Eropa tuh bentuknya tuh masih kepulauan yang dekat sama Katulistiwa. Makanya mereka waktu itu iklimnya tuh lebih hangat dan lembab dibanding Eropa yang sekarang. Jadi ya, semua fosil Archaeopteryx yang ada sekarang, itu tuh ditemuinnya tuh di formasi batu kapur di Solnhofen, Bavaria. Sebelum akhirnya fosil-fosil ini mereka dibawa keluar Jerman. Dan kalau sama orang-orang lokal Jermannya, Archaeopteryx tuh disebutnya tuh Urvogel. Keren juga nama Jermannya ya. Kalau menurut Life Science, fosil Archaeopteryx yang pertama kali ditemuin tuh cuma bulunya doang sehelai. Bener-bener cuma selembar bulu yang persis sama kayak bulu burung yang kita tahu sekarang. Dan nama Archaeopteryx sendiri kan emang diambil dari bulu ini nih. Dari Archeo yang artinya kuno, sama Teryx yang artinya bulu. Atau bisa juga sayap. Nah digabung Archaeopteryx berarti ya artinya sayap kuno atau bulu kuno. Nah fosil bulu ini ditemuinnya tuh di tahun 1861. Terus nggak lama kemudian, masih di tahun yang sama, ditemuin lagi tuh fosil lengkapnya. Dan sampai sekarang totalnya udah ada 13 fosil yang ditemuin. Dan semua fosil ini nunjukin kalau Archaeopteryx tuh punya fitur-fitur yang mirip kayak burung modern. Tapi sebagian fitur lainnya itu mirip kayak dinosaurus. Khususnya dino-dino theropoda. Ini buat yang mungkin belum tahu nih, yang dimaksud dengan dinosaurus theropoda tuh dino yang jalan dengan 2 kaki tapi punya 2 tangan kecil di depannya. Kayak misalnya T-Rex, Carnotaurus, ya banyak lah. Nah, Archaeopteryx, dia nih ada di tengah-tengah antara dino sama unggas nih. Jadi dari sisi dinosaurusnya, Archaeopteryx tuh punya kerangka yang mirip. Tulang ekornya sama-sama panjang, tulang dadanya sama, kantong udaranya juga sama, giginya tajam-tajam, kakinya ada 2 dan masing-masing punya 3 cakar. Sama tangannya juga itu tuh ngambang dan punya 3 cakar juga. Ya pokoknya mirip banget sama dino theropoda lah. Tapi bedanya tangannya Archaeopteryx tuh lebih kayak sayap bentuknya. Tapi kalau sayap di burung-burung sekarang tuh kan ya udah ya bentuknya sayap aja kan. Nah kalau di Archaeopteryx itu sayapnya tuh di ujungnya tuh ada cakarnya. Mirip kayak cakar di sayapnya pterodaktil. Paling bedanya kalau Archaeopteryx tuh sayapnya tuh bener-bener bulu. Kalau pterodaktil atau Dimorphodon kan sayapnya kan bentuknya kan kayak gini kan. Nah kalau Archaeopteryx tuh beda, dia tuh sayapnya tuh bener-bener bulu kayak burung-burung sekarang, tapi ada cakarnya. This Archaeopteryx fossil is truly remarkable. It preserves in fine detail feathers along the wing, just like those we see in living birds, and feathers along the tail. But the bony features tell a very different story. If we look closely, we'll see teeth in the jaw, tiny claws preserved in the hand, and a long bony tail, lacking in living birds, but present in things we think of as traditionally reptilian. Jadi bener-bener di semua fosil Archaeopteryx yang ditemuin, di sekitar tulang-tulangnya tuh selalu ada bulu-bulu yang terjaga dengan baik. Bulu-bulu yang masih awet banget lah jatuhnya lah. Jadi serat-serat atau garis-garis di bulunya tuh bener-bener kecetak di fosilnya. Nah yang menarik nih kalau menurut The Conversation disebut, nggak lama sebelum fosil Archaeopteryx yang pertama ditemuin, itu 2 tahun sebelumnya, di tahun 1859, Charles Darwin tuh baru banget ngerilis buku yang berjudul The Origin of Species. Di bukunya itu, Darwin bilang kalau burung yang kita lihat sekarang, unggas-unggasan yang ada sekarang, termasuk ayam, bebek, segala macem,
itu tuh masih terhubung sama reptil dan dinosaurus. Nah, responnya waktu itu tuh langsung diketawain lah Darwin ngomong gitu. Banyak yang nggak percaya tuh, banyak yang skeptis. Apalagi buktinya juga nggak ada kan. Masih ada missing link tuh antara dinosaurus sama burung. Nggak ada yang menghubungin antara dua spesies ini. Tapi ternyata tahu-tahu 2 tahun kemudian di tahun 1861-nya ditemuin tuh fosil Archaeopteryx. Di situ para paleontolog sama ilmuwan mereka tuh jadi pada kayak, oh, berarti ini nih yang diomongin sama Darwin nih. Dan ya udah, akhirnya dari situ Archaeopteryx dianggap sebagai burung pertama di bumi, sekaligus jadi kunci dalam evolusi dinosaurus menjadi unggas. A distant cousin of theropods and today's birds was the Archaeopteryx. Fossils from Germany date the animal to about 150 million years ago, and they show how the animal may have even had both reptilian and avian traits. Dan anggapan kalau Archaeopteryx ini adalah missing link dari proses perubahan dino menjadi burung tuh makin menguat, soalnya kalau menurut National Geographic, ukuran Archaeopteryx tuh kan kecil-kecil juga kan, mirip kayak merpati, gagak, atau ayam. Tapi ekornya mereka tuh panjang kayak kadal, lebih panjang dari tubuhnya. Dan sama kayak saudara-saudara teropodanya, Archaeopteryx juga tuh dia tuh karnivora. Dia makan reptil-reptil kecil, amfibi, mamalia kecil, sama serangga. Tapi dia bisa terbang apa enggak? Nah, ini emang banyak banget nih yang penasaran sama ini nih. Itu sayapnya, bulunya, dan segala macamnya itu tuh emang aerodinamis atau cuma pajangan doang tuh. Apalagi sebenarnya selain Archaeopteryx, beberapa spesies dino-dino lain juga kan mereka kan punya bulu kan. Nah, kalau di dino lain, kayak di Velociraptor misalnya, itu bulu-bulunya tuh digunain buat ngeramin telur, menghantarkan diri, sama buat narik perhatian lawan jenis kalau mau kawin. Nah, kalau Archaeopteryx gimana nih? Sama aja apa beda nih dia nih? Dan ternyata setelah penelitian lebih lanjut, kalau menurut Christian Vogt, ahli paleontologi di University of Fribourg, dia bilang, bentuk bulunya Archaeopteryx sama bentuk bulunya dino-dino non-unggas itu tuh beda loh. Bulunya Archaeopteryx tuh dia tuh lebih suitable buat terbang sama cukup aerodinamis juga. Jadi kemungkinan besar Archaeopteryx tuh mereka tuh emang bisa terbang, cuma terus sulit tuh buat menentukan apakah dia tipe yang flapper atau yang glider. Apakah dia tipe yang terbangnya dengan mengepakkan sayap atau yang meluncur kayak sugar glider. Jadi dia emang bisa terbang, tapi masih belum diketahui secara pasti tuh apakah dia terbangnya bisa langsung dari tanah gitu atau harus manjat pohon dulu terus baru lompat buat bisa terbang. Archaeopteryx was certainly no acrobat, but it had feathers and it could fly. Tambahan dikit, tapi terus kalau menurut Natural History Museum, ternyata cakarnya Archaeopteryx tuh bisa dipakai manjat, termasuk manjat pohon. Bahkan kalau menurut Best Documentary, tulang selangka Archaeopteryx tuh udah nyatu, yang jadi langkah penting yang memungkinkan mereka bisa ngepakin sayapnya dengan efisien. Nah, dengan fitur kayak gini, akhirnya ini bikin mereka bisa berburu dan tinggal di pohon nih. But while Archaeopteryx could certainly fly, it could also clamber up tree trunks and along the branches, a tree-living reptile, thanks to those clawed fingers. Apalagi terus juga kalau menurut New World Encyclopedia disebut dari hasil CT scan tempurung otak Archaeopteryx ditemuin kalau ukuran otak mereka tuh lebih besar daripada kebanyakan dinosaurus. Dan ukuran otak mereka ini cocok banget buat terbang. Kenapa cocok buat terbang? Soalnya sepertiga dari otaknya Archaeopteryx ini tuh dipakai buat melihat, dipakai buat nyambung ke bagian-bagian yang berhubungan sama penglihatan. Jadi kalau secara penglihatan, mata Archaeopteryx tuh emang lebih tajam dan lebih mampu buat memproses objek dan ruang di sekitarnya. Makanya cocok banget tuh buat terbang tuh. Terus bagian telinga dalam sama ototnya juga, itu tuh lebih mirip burung modern daripada reptil. Yang artinya selain penglihatan, indera pendengarannya juga, sama keseimbangan, koordinasi, sama persepsi spasialnya, itu tuh emang udah cocok banget buat terbang. Tapi ya balik lagi, walaupun diyakini bisa terbang, beberapa ilmuwan tuh punya pendapat yang berbeda tentang gimana cara Archaeopteryx terbang. Terutama tentang seberapa jauh sih dia bisa terbangnya. Tapi terus dari penelitian-penelitian selanjutnya di The National Center for Scientific Research di Prancis ditemuin kalau tulang Archaeopteryx itu tuh lebih mirip sama burung-burung yang cuma terbang jarak dekat dibandingin sama burung yang bisa terbang jarak jauh. Jadi Archaeopteryx dia ini bukan tipe unggas yang banyak di udara ya. Mereka lebih sering jalan pakai kaki dan terbang tuh cuma kalau terdesak aja.
Kayak misalnya kalau lagi diserang predator gitu. Nah itu baru tuh mereka terbang tuh. Tapi ya itu juga mereka tuh terbangnya tuh cuma sebentar dan jaraknya juga deket. Habis itu tetap mereka tuh kaburnya tuh dilanjutin pakai lari. Jadi struktur tulangnya Archaeopteryx tuh lebih mirip kayak ayam lah. Atau kalau kita simpulin berarti iya Archaeopteryx tuh emang bisa terbang. Iya Archaeopteryx tuh emang flapper, bukan glider. Tapi tetap mereka cuma bisa terbang jarak deket doang. Terus dari beberapa penelitian juga ditemuin kalau warna bulunya Archaeopteryx tuh dominannya tuh dipastikan warna hitam. Cuma ya di sini juga masih banyak perdebatan nih. Apakah yang hitam tuh seluruh bulunya sebadan-badan gitu atau cuma di bagian-bagian tertentu aja? Feathers. Archaeopteryx lived some 150 million years ago, long before the appearance of true birds. Nah, tapi update terakhirnya nih ternyata titel Archaeopteryx sebagai burung pertama yang ada di bumi itu sekarang tuh mulai goyah loh, dengan ditemuinnya fosil-fosil baru yang juga diyakini sebagai burung. Dan fosil-fosil baru ini diyakini mereka tuh hidupnya tuh di sekitar waktu yang sama atau lebih tua dibandingin Archaeopteryx. Emang fosil apa tuh? Kalau menurut National Geographic, di tahun 2011 tuh ditemuin fosil burung lain di wilayah Liaoning, Cina, yang umurnya tuh sekitar 5 juta tahun lebih tua daripada Archaeopteryx. Dan fosil burung ini tuh dikasih namanya tuh Xiaotingia chengi. Nah, fitur-fitur yang ada di Xiaotingia ini juga tuh mirip-mirip sama fiturnya Archaeopteryx. Cuma kalau Xiaotingia dia tuh lebih condong ke arah ke bagian dinonya dikit. Soalnya umurnya juga lebih tua kan. Terus selain Xiaotingia, di tahun 2013 ditemuin lagi tuh fosil Aurornis. Yang bentuknya tuh mirip-mirip kayak burung, tapi nggak kayak burung sekarang. Yang diperkirakan hidup sekitar 10 juta tahun sebelum Archaeopteryx. Dan sama kayak Xiaotingia, Aurornis juga tuh dia tuh lebih condong miripnya tuh ke bagian dinosaurusnya ya, daripada ke bagian burungnya. Dan dipastikan sayap Aurornis ini tuh nggak memungkinkan dia buat terbang. Kalau sayapnya Xiaotingia gimana? Nah, kalau sayapnya Xiaotingia diperkirakan mungkin udah bisa dipakai terbang jarak dekat gitu lah, udah bisa dipakai gliding gitu lah. Ya, bisa terbang ataupun enggak. Yang jelas penemuan-penemuan ini tuh ngebikin paleontolog jadi bingung buat menentukan batas antara unggas sama dinosaurus. Jadi yang tadinya batasnya tuh di Archaeopteryx, gara-gara penemuan fosil tadi, itu peneliti jadi bingung lagi tuh. Kira-kira sejauh apa ya perubahan yang diperlukan agar spesies tertentu bisa disebut sebagai burung dan bukan dinosaurus? Batasnya di mana nih? Jadi pada bingung lagi tuh, apakah Aurornis ini bisa dianggap sebagai unggas paling awal karena dia punya sayap, atau tetap dianggapnya tuh dinosaurus berbulu aja? Terus apakah Xiaotingia bisa disebut sebagai unggas yang lebih awal dari Archaeopteryx, walaupun dia lebih condong dikit ke dinosaurus? Ya sempat mulai goyah lah di sini, karena ya para peneliti nggak tahu kan harus dibatasin pakai apa kan? The Liaoning fossils show that wings and feathers evolved separately, and for reasons that have nothing to do with flight. Dan akhirnya setelah beberapa lama, batas antara dinosaurus sama unggas tuh balik lagi ke Archaeopteryx. Jadi walaupun Aurornis sama Xiaotingia tuh emang nenek moyangnya burung, tapi tetap mereka masuknya ke kategori dinosaurus. Soalnya secara usia kan mereka tuh emang lebih tua kan, dan dari struktur badannya, dari bentuk badannya juga, mereka tuh lebih condong ke dinosaurus. Walaupun ya bedanya dikit banget sama Archaeopteryx. Apalagi yang namanya evolusi kan prosesnya tuh emang panjang banget kan. Nggak ujuk-ujuk dari T-Rex terus langsung berubah jadi Archaeopteryx kan. Enggak. Itu semuanya kan ada tahapannya kan. Kayak mulai dari numbuhin bulu pendek, lama-lama jadi bulu burung, makin lama makin tumbuh sayap tapi nggak bisa terbang. Dan ya seterusnya lah sampai jadi burung yang kita lihat sekarang. Dan kalau kayak gini kan nggak mungkin batas unggasnya langsung diambil dari dino yang pertama kali punya bulu burung atau kakinya berselaput kan. Enggak. Soalnya ya nggak sesimpel itu juga. Kalau yang dianggap unggas adalah dino yang pertama kali punya bulu, ya berarti itu T-Rex, Velociraptor, Yutyrannus, ya segala macem. Itu berarti mereka masuknya udah unggas dong, tapi ini kan enggak kan. Makanya batas unggas paling awal akhirnya dibalikin lagi ke Archaeopteryx. Soalnya di Archaeopteryx, peralihan dari dino ke unggasnya tuh kan ada di tengah-tengah kan. Nggak terlalu condong ke dino, tapi juga nggak terlalu condong ke burung. Jadi itu tuh, tengahnya di situ tuh, di Archaeopteryx. Dari Archaeopteryx baru tuh, pelan-pelan jadi lebih banyak bagian burungnya dibanding bagian dinonya. Sampai akhirnya hilang sepenuhnya dinonya. Tapi gimana nih, apakah lu setuju kalau Archaeopteryx adalah unggas pertama di bumi? Atau lu punya teori lain? Silakan komen. The asteroid struck Earth and redirected the evolutionary paths of many animals, including birds. 3 bird groups of the theropod family managed to make it through such a cataclysmic event.
and scientists are still uncertain as to how. Oh ya, tambahan lagi dikit nih, baru inget nih gue nih. Archaeopteryx tuh jadi makin terkenal di zaman sekarang tuh gara-gara drakor ya. Gara-gara drakor yang judulnya Bisnis Proposal. Di situ kan Kang Temo yang diperanin sama An Hyo-sop, dia tuh kan dikatain mirip Archaeopteryx sama karakter ceweknya. Dan ya udah, dari situ semua hal yang berhubungan sama Kang Temo tuh jadi serba Archaeopteryx related. Kalau nelpon ada CGI Archaeopteryx-nya, ya macem-macem lah. Ya buat yang nonton drakornya full, boleh komen di sini ya. Oke, sekian learning googling kali ini tentang Archaeopteryx, binatang yang disebut sebagai burung pertama di bumi. Oh iya, kalau lu pengen ngelihat fosil Archaeopteryx ini, yang paling dekatnya tuh ada di Lee Kong Chian Natural History Museum di Singapura. Itu ada tuh di situ tuh Archaeopteryx tuh. Cuma gue lupa itu fosil asli apa bukan. Yang pasti kan kalau di situ kan yang aslinya tuh yang fosil Diplodocusnya kan, itu baru tuh yang aslinya tuh. Ya kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.